Hal pertama yang dilakukan wanita dengan satu kaki setelah terlahir kembali adalah pada hari ke-7 setelah suaminya meninggal, di depan adik iparnya, membakar semua informasi identitas tentang suaminya, kemudian menikah lagi dengan panglima militer yang diam-diam mencintainya. Namun, pada hari wanita itu pindah ke rumah baru yang memiliki televisi besar, ibu mertuanya tiba-tiba mengeluarkan jarum penggugah birahi untuk babi, untuk membuat wanita itu pingsan, agar adik iparnya yang sudah menikah bisa berpoligami, menjalani hidup yang menyenangkan. Ternyata sebelum wanita itu terlahir kembali, dia harus berdoa setiap hari untuk suaminya yang telah meninggal. Namun, pada hari itu dia menemukan bahwa suaminya ternyata tidak mati. Yang benar-benar mati adalah saudara kembar suaminya. Dia berlari ke dalam kamar dan bertanya, baru kemudian dia tahu, tujuan suaminya berpura-pura mati adalah untuk memberikan keturunan kepada adiknya yang sudah menikah. Setelah adik iparnya hamil, baru kembali ke sisi wanita itu. Wanita itu langsung marah hingga hampir meledak, karena suaminya tahu bahwa dia berusaha membayar utangnya untuknya. Jiu Shiqian Film, malang bekerja di tambang batu bara, secara tidak sengaja kehilangan satu kaki. Dia justru terobsesi untuk bersenang-senang dengan adik ipar perempuannya. Sungguh seperti binatang. Dalam 2 tahun ini, kamu jadi seperti ini. Usia 25 tahun terlihat seperti 40 tahun. Kakinya juga harus diamputasi. Wanita itu marah, ingin mengungkapkan bahwa dia berpura-pura mati. Namun setelah didorong oleh suaminya, menabrak dinding dan meninggal dengan penuh penyesalan. Mungkin Tuhan mengasihi wanita itu, membiarkannya terlahir kembali pada hari upacara peringatan kematian ke-7 suaminya. Tak lama kemudian, suami datang bersama adik ipar perempuannya untuk melayat. Namun putrinya langsung berlari ke pelukannya, sambil berteriak bahwa adik ipar adalah ayahnya. Karena bau yang ada pada ayahnya, dia tidak akan pernah melupakan. Dan pria itu takut rahasia terbongkar, akan menghancurkan masa depanmu. Dia pun mendorong putrinya menjauh, dengan tegas membantah bahwa dia salah mengenali orang. Wanita itu melihat dia begitu kejam, lalu memintanya untuk mengingat bahwa ayahnya sudah mati dan tidak mungkin hidup kembali. Setelah mengatakannya, dia membakar dokumen identitas suaminya. Semua dibakar, dan di depan orang banyak dia berkata, karena orang itu sudah mati, menyimpan ini juga tidak ada gunanya. Namun, pria itu melihat situasi dan sangat panik. Dia segera mengambilnya kembali. Namun, dia menemukan bahwa itu sudah terbakar. Dengan cara ini, meskipun dia ingin mengembalikan identitasnya, itu tidak mungkin lagi. Ini adalah sertifikat perwira suamiku. Ini bukan milikmu. Kamu tidak ingin menyimpan ini untuk korupsi gaji fiktif, kan? Itu adalah tindakan ilegal. Satu-satunya yang diperhatikan kakakku semasa hidupnya adalah sertifikat perwiranya. Ini bukan. Harus ada kenangan, kan? Namun, wanita itu kembali melemparkannya ke dalam perapian, membuat suaminya kehilangan harapan. Karena ini adalah langkah kunci dalam balas dendamnya. Setelah semua orang pergi, panglima yang pernah menyukainya secara diam-diam, tiba-tiba masuk dan memperkenalkan diri. Bertanya kepada wanita apakah dia mau menikah lagi dengannya. Wanita itu tahu, dia juga harus memiliki tempat untuk kembali di masa depan. Jadi dia menjawab tanpa ragu. Panglima itu langsung sangat gembira. Dia mengeluarkan semua tabungannya dan memberikannya kepada wanita. Berjanji akan mendaftar untuk menikah setelah tugasnya selesai. Segera mendaftar untuk menikah. Kemudian dia juga meninggalkan ruang duka. Keesokan harinya, wanita itu mendengar suara napas dari kamar adik iparnya. Dia pun menyiapkan banyak hidangan untuk mengembalikan tenaga pria itu. Suami berpura-pura sebagai adik ipar, memuji wanita itu karena pengertian. Namun, baru saja dia mengambil satu suap, dia merasa sangat tidak nyaman. Setelah dibawa ke rumah sakit, wanita itu berkata dengan televisi, dia hanya memotong jamur menjadi kecil, lalu memasukkannya ke dalam daging. Namun, jelas hanya suaminya yang alergi terhadap jamur. Mengapa adik ipar juga mengalami gejala seperti itu? Dulu kamu tidak pernah memasak jamur. Saya tidak memasak sebelumnya. Itu karena suami saya alergi. Sekarang suami saya sudah meninggal. Saya ingin makan apa saja dan memasak apa saja. Saya tidak hanya memasak jamur hari ini. Saya masih ingin memasak jamur setiap hari. Ibu mertua mendengar itu. Dia tidak berani lagi membiarkan wanita memasak. Keesokan harinya, wanita mengenakan gaun merah. Dia mendaftar untuk menikah dengan panglima. Kepala suku memberitahunya, rumah baru sudah dalam proses renovasi. Setelah dia selesai bekerja, mereka akan pindah dan tinggal bersama. Tak lama kemudian, suami tiba-tiba melihat istrinya tampak sangat gembira. Dia keluar dari kompleks keluarga militer. Di wajahnya tidak ada sedikit pun rasa duka karena suaminya yang telah meninggal. Namun kemudian mereka menemukan, para penjaga membawa perabotan yang sangat berharga. Peralatan rumah tangga dipindahkan ke halaman besar. Setelah bertanya, mereka baru tahu, panglima baru-baru ini menikahi seorang wanita. Ibu mertua menyuruh anaknya untuk berusaha mendekati. Lagi pula, pria itu sebelumnya adalah seorang komandan, yang bisa mengatur 90 prajurit. Sekarang menggantikan adiknya. Namun dia hanya seorang pekerja biasa, ingin kembali ke posisi militer. Itu hanya tergantung pada satu kata dari panglima. Pria itu merasa bisa mencoba untuk menyenangkan. Jadi dia pulang dan mencari mahar wanita itu. Ingin mendekati panglima.
Tak disangka, dia malah menemukan gaun pengantin baru wanita itu. Saat itu, wanita itu baru pulang dan kebetulan bertemu dengannya. Ini apa? Ini adalah gaun pernikahan. Saya ingin menikah lagi. Siapa yang mengizinkanmu menikah lagi? Kamu adalah adik ipar laki-lakiku. Apakah kamu bisa mengatur apakah saya menikah lagi atau tidak? Pria itu tidak bisa membantah setelah mendengar itu. Tapi dia juga tidak ingin istrinya menikah lagi. Jadi dia mengejar wanita itu dan berkata, "Kamu seorang janda. Siapa yang mau menikahimu dengan membawa beban seperti itu?" Dia bisa berpoligami, memiliki 2 istri. Dia menjamin akan membuat wanita itu hidup dengan baik. Wanita itu langsung menamparnya dengan marah. Keributan ini segera menarik perhatian tetangga untuk melihat. Ibu mertua melihat itu dan malah mencemarkan nama baik wanita itu. Menggoda adik ipar laki-lakinya sendiri. Dia ingin anakku berpoligami. Saya tidak setuju. Dia malah melepas pakaiannya dan ingin memaksakan kehendaknya. Melihat para tetangga, mereka semua mengkritik wanita dengan keras. Ibu mertua mengangkat tongkat dan memukulnya dengan keras. Dengan suara keras, mereka ingin menghukum wanita sebagai balas dendam untuk anak sulung yang telah meninggal. Melihat ibunya terluka, putrinya hampir menangis karena panik. Wanita itu menyuruhnya segera mencari ayah panglima untuk datang. Kemudian mengeluarkan akta nikah, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Adik ipar laki-laki saya ingin merusak reputasi saya. Mereka ingin mengurung saya di rumah ini. Seumur hidup menjadi budak bagi mereka. Dia benar-benar sudah bertekad untuk menikah. Dia benar-benar menikah lagi. Itu berarti dia bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Ibu mertua melihat situasi semakin tidak terkendali. Dia pun berkata bahwa aib keluarga tidak boleh diumbar. Menutup pintu dengan rapat. Kemudian mengeluarkan obat suntik untuk merangsang babi betina. Untuk membuat wanita itu pingsan. Agar anaknya bisa mempermalukan kehormatannya dan kemudian menyebarkannya. Dengan cara ini, pria liar itu pasti akan menceraikan wanita itu. Dan sekarang, menantu perempuan sudah hamil anak laki-laki. Nanti, anak laki-laki akan dilayani oleh 2 wanita. Bukankah itu menyenangkan? Tapi pria itu tiba-tiba merebut akta nikah dan melihat. Menemukan pria liar. Ternyata itu adalah Panglima Gu yang ingin dia puaskan. Tidak mungkin. Seorang wanita yang suaminya sudah meninggal dan mengurus anak. Mana mungkin dia memiliki modal untuk menikah dengan Panglima? Ibu mertua berkata pasti itu kebetulan. Nama yang sama dengan pemimpinnya. Dia langsung merobek akta nikah itu menjadi berkeping-keping. Sisi lain, Panglima sedang menginjak gas dengan cemas menuju ke sana. Putri selesai menelepon, meminta paman dan bibi untuk menyelamatkan ibunya. Saat itu, kedua orang itu sedang bersiap untuk memberi obat bius kepada wanita. Setelah tetangga membuka pintu, mereka segera menghentikan dan berkata, "Chu Seng sudah meninggal. Xiaoman berhak untuk menikah lagi. Bukan kami yang mengganggunya." Dia bahkan gila berpikir, Panglima Gu Tingshen adalah suaminya. Ah, bagaimana mungkin ini? Suami saya adalah Panglima Gu Tingshen. Dia tidak akan membiarkan kalian pergi. Lihat, dia sudah gila. Sekarang kita akan memberinya suntikan anestesi. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Besok kita akan membawanya ke rumah sakit jiwa. Semoga dia mendapatkan perawatan yang baik. Berhenti. Ibu, siapa yang berani menyentuhnya? Belum selesai, tunggu kelanjutannya.